quwwata illa billah. Shallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani Allahumma zidna ilman nafi'an Oke, siap. Mundur pun. Dapur mau mundur ya? Tak nggak. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam itu yang harus selalu kita syukuri. Kalau nikmat dunia tentu kita berbeda-beda, makanya Nabi SAW meminta kita untuk ila man huwa asfalantum wala taduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas, karena masing-masing kita nikmatnya beda-beda. Maka kita diminta untuk mensyukuri nikmat Islam dan iman yang pertama, dan cara bersyukurnya adalah dengan bertakwa, dan takwa yang terbaik di atas ilmu, dan ilmu yang terbaik didapatkan di majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan Quran dan dipelajari isinya. Sehingga itu yang kita kenal sebagai pengajian. Maka kalau judulnya pengajian, maka harus mewariskan ilmu. Nah, ilmu itu dicirikan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Artinya apa? Ketika jenengan datang tidak tahu, pulang jadi tahu. Nah, itulah majelis ilmu yang baik. Tapi nek datang nggak tahu, pulang tambah mumet. Nah, itu jenengan harus evaluasi, dilakukan monitoring dan evaluasi. Kijane pengajian opo to gimana. Dan makanya banyak majelis taklim tapi keluar nggak dapat apa-apa kecuali berdekat mungkin. Bahkan ngapunten ada sebagian jamaah itu dengan sigap yang majelis taklim karena berkatnya lebih gede gitu kan. Nah, yang ngoten niku jenengan harus evaluasi lagi. Kembali ke tema kita. Tema kita sebenarnya adalah tentang kematian. Kita semua mati. Tapi sebelum ngomongkan kematian, kita ngomongkan kehidupannya dulu. Bahwasanya ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan insyaallah sudah sepakat semua, kita diciptakan itu untuk ibadah, gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu semua wahai jin dan manusia tidak aku ciptakan kecuali untuk ibadah. Nah, ibadah kalau kita pahami sebagai ibadah ritual, sholat, puasa, zakat, haji, faktanya tidak amanah. Tidak amanah gimana? Kita dikasih hidup sehari 24 jam. Sepakat betul? Sekarang tanya saya, sholat jenengan 24 jam? Enggak. 5 menit ping 5 selawe, gitu. Selawe tambah 5 weles, jadi setengah jam. Berarti yang 23 sampai 23 setengah jam kan enggak sedang sholat, gitu. Artinya mayoritas hidup kita justru enggak sedang sholat. Jenengan mau ngomong apa lagi? Puasa wajib setahun sekali. Berarti yang 11 bulan jenengan enggak puasa toh? Ya toh? Haji, umroh wajibnya seumur hidup sekali toh? Bahkan dengan kondisi hari ini mungkin kita nanti ada yang sampai meninggal enggak sempat haji gitu. Ya toh? Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita memahami ibadah itu cuman ritual, maka kita akan ada pada kondisi salah paham atau gagal paham. Padahal Allah sudah mengingatkan, kowe kabeh tak kon ibadah lho. Tapi kok ibadah mung sedelok? Kan itu jadi pertanyaan berikutnya. Nah, lalu rangkaian ibadah itu apa sebenarnya? Maka Ibnu Taimiyah pun mengatakan al-ibadah, yang namanya ibadah ismun jami'un, sebuah istilah untuk semua hal. Ma yuhibbullah wa yardohu, yang dicintai Allah dan diridhoinya. Min qaulin wa fi'lin, dari perbuatan yang namanya anggota tangan atau ucapan. Sehingga apapun yang jenengan lakukan itu ketika kesesuaian dengan ridho dan kecintaan Allah, maka itu bisa bernilai ibadah. Sehingga ibadah niku nanti para ulama membagi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Mahdoh ini yang kita kenal dengan ritual tadi yang saya bilang, puasa, sholat, haji, umroh, kurban. Nah, yang ghairu mahdoh ini sisanya,
semua hal baik yang jenengan lakukan yang berlandaskan kecintaan dan keridhaan Allah, maka itu bisa bernilai ibadah. Kulo kayak contoh. Seorang suami ketika dia kerja, gitu, dan dia paham kalau kerja itu adalah perintah agama, dan dia juga berniat dari kerja itu supaya anak istrinya tidak mati kelaparan, maka itu menurut jenengan diridhoi Allah napa mboten? Diridhoi. Sehingga seorang suami yang meluruskan niat bekerja untuk tadi itu, maka itu bisa bernilai ibadah. Nah, pertanyaan berikutnya, dia sudah berniat seperti itu, nyari nafkah untuk keluarganya agar anak istrinya enggak kelaparan, tapi nyambung yang kemarin, korupsi. Niku kira-kira diridhoi Allah apa enggak? Enggak. Makanya seorang muslim yang paham, yang ngerti bener kaidah-kaidah ini pelan-pelan gitu kalau sampaikan. Nek kecepatan mangrim. Kecepatan Mas. Nah, maka dia akan kemudian melakukan sholat, yes, melakukan puasa, oke, haji, umroh, zakat, iya. Tapi dia pun akan bekerja dengan ridho Allah. Artinya apa? Ketika dia dagang, dia nggak akan nyurangi timbangan. Ketika dia jadi pejabat, dia nggak akan khianat. Ketika dia punya kesempatan untuk memperkaya diri sendiri, dia nggak lakukan. Ketika dia polisi, dia nggak akan menjual barang bukti. Ketika dia tentara, maka dia tidak akan menjual peluru ke OPM. Maka apa yang jenengan lihat hari ini di televisi itu hakikatnya seorang yang tidak paham hakikat tugasnya sebagai manusia, yaitu beribadah. Sampai sini ada yang merasa ketinggalan? Kalau ketinggalan ngacung. Nah, maka ketika panjenengan hidup gesang, maka muncullah banyak dalil yang mana kalau memang jenengan hafal silakan. Tapi nek nggak hafal nggak usah gelo, karena para ulama sudah merumuskan kaidah yang sangat indah. Nek jenengan hafal nggih sae, nek mboten hafal paling mboten paham. Dengan jenengan paham, jenengan akan mudah menjawab semua pertanyaan kehidupan jenengan. Yaitu yang pertama, ibadah itu dibagi dua, ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang sifatnya ritual, yang ghairu mahdoh sisanya, yaitu semua hal baik yang tidak bersifat ritual. Nah, yang ritual tadi saya contohkan. Ritual itu berarti ada gerakannya khusus, ada bacaannya khusus, ada waktunya khusus, harinya khusus, jumlah khusus, mungkin yo tempat khusus. Nah, itu ibadah. Ibadah mahdoh ini disebut juga dengan ibadah gitu toh. Nah, yang ibadah ghairu mahdoh, itu semua hal yang tidak terkait dengan kekhususan itu. Dan ini dilakukan kapan saja, bagaimanapun caranya, bebas, gak ada ketentuan apapun. Ini yang kemudian disebut dengan istilah lain, yaitu muamalah. Muamalah. Jadi ibadah mahdoh, ghairu mahdoh. Yang mahdoh ini ibadah, yang ghairu mahdoh ini muamalah. Jane jenengan kudune apal dalil sak banyak-banyake, tapi kan itu menyusahkan buat jenengan yang memang sudah susah hafalan gitu kan. Kadang niku lho enten yai niku putune kathah, ngapalke putune we kadang lali-lali gitu kan. Gitu. Maka ulama niku kemudian merumuskan kaidah. Kaidah niku dirumuskan untuk meringkas supaya dalil yang banyak itu menjadi sedikit, tapi jenengan kemudian bisa membuat itu menjadi cara menilai ibadah apa bukan. Nah, yang pertama kaidah terkait dengan ibadah, nek bahasa Arabe al aslu fil ibadah at-tahrim illa madala dalil ala wujubiha. Hukum asal ibadah itu haram, enggak boleh kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Itu kaidahnya. Ulang ulangi, hukum asal ibadah itu enggak boleh kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Kula contoni, jenengan sholat subuh karena ada apa Bu? Perintahnya, ada dalilnya. Umpama nggak ada dalilnya, maka jenengan nggak boleh sholat subuh.
Tapi karena ada dalilnya perintahnya jenengan sholat subuh. Semata ugi ketika jenengan sholat subuh kok 3 rakaat, berarti kan itu juga nggak sesuai dengan dalil, maka itu juga nggak akan diterima. Makanya kaidah itu diambil dari sabda Nabi SAW, man amila amalan falaisa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang kemudian beramal dan amal itu tidak pernah kami contohkan, maka tertolak. Ini maksudnya ibadah. Nonton, ibadah dalam artian khusus. Contoh meleh, Yai Setri bobot, terus pengen anaknya nek wedok ayu nek lanang ganteng. Akhirnya maca surat Maryam kalih maca surat Yusuf. Oh, nganti apal. Pertanyaannya Bu, nek Pak Mboke pesek apa ya metu anak mancung? Pak Mboke ireng Afrika apa ya metu putih kaya bule? Ya malah tanda tanya. Artinya gini, dari sisi bacaan itu sudah khusus gitu. Dari sisi niatan juga khusus. Berarti niku mboten muamalah, itu ibadah. Pertanyaannya, dalilnya ada enggak? Nek ada silakan, nek enggak ada ya jangan dilakukan. Makanya fakta itu enggak akan bertentangan dengan dalil. Nek memang itu bisa, walah wong Islam anaknya putih-putih mancung-mancung ayu-ayu mergo maca niku. Karena itu enggak ada, ya otomatis enggak bisa, ya kembali ke orang tuanya gitu loh. Nek wong tuane memang bule ya metune mungkin bule. Nah, tapi nek mboten bule, metune bule potan niku gitu loh. Jadi ya rada ireng rada ngoten niku gitu loh. Nah, kemudian berlakulah bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Jangan melihat bentuk fisik tapi lihatlah ketakwaannya. Wong Allah melihat ketakwaannya. Ngoten. Makanya di ulama-ulama Islam niku ada ulama niku dengan nama belakang niku As-Singkiti. Singkiti niku Mauritania. Wong ireng-ireng tapi apalane luar biasa. Nah, jadi dimuliakan bukan karena jenis fisiknya atau jenis kulitnya, tapi karena ilmunya. As-Singkiti, Syekh Al-Singkiti banyak. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, niku kaidah dalam ibadah. Nah, wau beliau tanya, nek yasinan piye kan gitu. Ngoten toh? Nah, yasinan niku berarti sing diwaca kan khusus, gitu. Terus dinane ya khusus, gitu. Terus sok-sok ya carane khusus. Bahkan mungkin hidangannya ya khusus gitu kan. Nek khusus-khusus ngoten niku namanya ibadah napa mboten? Kok mboten iki? Ibadah. Nek ibadah mang tekake dalile, nek enten monggo. Tapi nek mboten ampun. Lah tapi aku meh sedekah ning bapakku, mbokku sing wis mati ki Mas. Niku saged, enggak salah. Cuman jangan jenengan khususkan harinya, tanggalnya dan bacaannya. Umpami nggih, umpami. Monggo Ibu, umpami tiba-tiba nggih, tiba-tiba Pak Prabowo datang ten dalem jenengan kayak sak miliar. Sik dhewe sing jenengan ngeling-eling bapak atau ibu. Wah, Pakku iki kudu tak sedekahi. Lah jenengan langsung mawon, silakan mau dikeke duit cash ning tanggane boleh, mau digawe panganan didumke boleh. Ora usah ndetek ngenteni hari ke-7, 14, 40, pinten melih 100.000. Bahkan ketika 1000 pun dadak dibelehke wedhus gitu. Oh, sosok sapi ya. Padahal nek jenengan kersa padha-padha mbeleh ning pahalane luwih gedhe, niku pas kurban mang belehke khusus dingge wong tua jenengan niku malah sae. Wis entuk pahala kurban dingge pake anake entuk. Wah. Tapi nek dibelehke pas dina ke-1000, urung karuan dinilai ibadah karena memang enggak ada dalilnya. Kemudian yang kedua, nggih, malah nggak dapat pahala kurban, kan eman-eman. Makanya kaidah ini jenengan mau punya pertanyaan apapun tinggal dijawab. Iki ibadah apa dulu? Iki diwaca ping semene ben ku ngene, ta? Salate ngene ben ku ngono. Nek udah kayak gitu ibadah, tanyakan dalilnya. Pun. Lah tekoke ning sapa Mas? Lho sing ngongkon sing ngajari to. Ngoten. Mengke enten meleh. Wong meteng ki ben anake selamat kudu didongani. Nggih, niku enggak salah kalimat itu. Sampai situ enggak salah. Nah, makane wong Jawa kemudian ning wulan kelima dienekke napa niku istilahe? Niku 4 apa 3? 4. Apa istilahe? Napa istilahe? Mitone 7. Ning 4 napa istilahe? Lah nggih, napa niku istilahe? 4 niku napa?
Ya nek 7 bulan mitoni ya niki 4 niku napa metani napa. Ah, 4 bulanan. Nah niku terus didongani khusus, carane khusus, wonge khusus, bacaane khusus. Napa kedah ngoten? Mboten saestu. Islam itu mudah, yasiru wala tu'asiru. Makanya jenengan nek pegang HP tak kira jenengan semua pegang. Mang buka Google. Mang goleki nggih ngapunten sangat nih. Tahlilan mencuri. Niku banyak kasus orang mencuri ini mencuri itu dingge nahlilke Pak Emboke. Mesake. Dan ngoten niku kenapa kok laku? Karena kiyaine, ustate, gurune seneng nek teko untuk berkat gede gitu disangoni. Ngoten. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saestu. Jadi agama itu mudah, saestu. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kalau sudah mudah jangan dipersulit. Nah, niku ibadah. Tinggal jenengan nanti kontekan kemacam kali ada dalil yang melarangnya. Nah, berarti termasuk muamalah niku nopo? 1, makanan. Makanan itu muamalah. Makanya jenengan nggak akan ketemu dalil perintah bolehnya makan atau larangan makan gorengan, nggak pernah. Kenapa? Karena zaman Nabi nggak ada. Makanya itu dimasukkan dalam muamalah. Kaidahnya terkait makanan misal, maka cari larangannya. Begitu ada, maka yang makanan seperti itu ndak boleh. Kulo contoh kayak misal, mangan ketan entuk mboten? Angsal. Ketane dikei ragi dari tape entuk mboten? Angsal. Tape enek banyune diombe angsal mboten? Angsal, oke. Banyune disimpen nganti sewulan angsal mboten? Nah, kenapa Bu? Hah? Ya haram, kenapa? Ya alkohol gitu. Makanya anggur juga mengatakan, buah anggur niku jenengan dahar angsal. Anggurnya diperes ento, anggurnya dijus boleh. Terus dikei gula tambahi ragi, diombe pada hari kedua masih boleh. Tapi kalau udah seminggu 2 minggu ndak boleh. Sematan ugi misal jenengan ngertos legen nika. Bakul legen nika lho. Niku nek dibuka niku kan jejer to botole niku to. Enten sing jek rodok bening, rodok butek, tambah mrene tambah butek bianget. Butek bianget niku maksud kula mboten ireng tapi malah putih kaya susu segar ngoten niku lho. Lah sing niku pun dadi ciu Bu. Pun dadi tuwak nek wong napa wong pundi niku Sumatera nggih. Wong Sumatera ngarane niku tuwak niku. Nah, maka yang ini udah gak boleh. Jadi jenengan kersake legen nika, Mas, aku tuku legen sak botol kuwi ning bukaan saiki tuwaken saiki. Ampun tuku sing pun enten mriku. Mungkin jenengan arep pengajian ngombe legen sing pun diadai Mas sempoyongan iki ngopo to Bu iki malah ngono. Mendem Bu, ora aku bar ngombe legen kok ngono. Malah mendem gitu kan. Ngoten nggih. Nah, lalu mengke enten pertanyaan yang naik ke seorang ustadz besar di Solo. Dia udah meninggal, semoga Allah mengampuni dosa beliau. Pak Ustadz, saya mau nanya, apa hukum makan anjing? Nah, boleh. Nah, anjing berarti kan di makanan toh. Nah, apa tadi kaidahnya? Gak boleh kalau ada yang mengharamkan gitu. Nah, sayang 1000 sayang Pak Ustadz ini pemahamannya, nek dilarang ya berarti kudu enek tulisane. Tulisan spesifik gitu kan. Padahal Nabi itu ketika diutus punya kelebihan daripada nabi-nabi yang lain. Salah satunya beliau itu dibekali Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim niku napa? Nabi niku ngendikane sekedhik tapi maknanya luas. Nah, kalau semua jenis binatang harus disebut. Kula niku nate belajar tentang serangga niku bukune jenenge entomologi niku sak menten. Lah niku Quran itu isine nama-nama binatang sama tumbuhan. Nah, maka Nabi nggak pernah menyebut satu persatu kecuali binatang yang keharamannya paling tinggi kayak babi dan seterusnya. Nah, sisanya disebutkan cirinya. 1, Nabi mengatakan apa? Kullu dinabin minasibai fa'akluhu haram. Binatang-binatang yang bertaring memakannya hukumnya adalah haram. Berarti nek bertaring berarti nggak boleh makan anjing, nggak boleh makan kucing, nggak boleh makan ular, apa meneh sing enten siunge. Gak boleh makan biawak, sing enten siunge niku lho. Dawa niku lho. Nah, maka kalau sudah seperti itu, clear. Ndak usah kemudian golek ana ning Quran enek tak haramne nek gak ana aku ya ora wani haramke. Lah itu kalimat apa itu kayak gitu. Makanya Bapak Ibu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Niku
berlaku pada makanan dan minuman. Buah-buahan ya nggak semua disebut di dalam Quran. Yang disebut enten anggur disebut, kurma disebut, tapi nggak semua. Oh boleh hukumnya mangan kesemek ke. Lah nek enek perintahnya tak pangan, nek ra enek ra tak pangan apa ya ngono? Nggak boleh gitu. Maka kalau itu buah, maka hukum asalnya boleh sampai ada larangannya. Kesemek kan nggak ada larangannya, berarti boleh. Berarti jenengan masak pecel nggih angsal, gado-gado nggih angsal, masak napa mawon angsal, selama nggak ada unsur haram yang jenengan masukkan. Napa niku? Minyak babi lah, terus kemudian liur anjing lah, segala macam. Masak ayam, iya, gorengnya nganggo minyak babi yo haram gitu kan. Akhirnya sing digoreng kremese ayame ora. Lah sing ngerti sapa kan gitu. Ya, wis ngono kompore blak, jenenge Kyai Setri lak ngertos nek jenenge goreng sosok meletik. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, nek umpama jenengan niku penggemar ayam widuran pun mang tobat gitu kan. Enggak usah beli. Nah, enak banget aku nek makan nganti mermelek wis ben gitu kan. Tuku liyane gitu kan. Ini jelas-jelas halal gitu. Nah, dua kaidah ini. Niku makanan, minuman pun. Sekarang pekerjaan. Pekerjaan itu juga masuk dalam muamalah. Sehingga seorang yang bekerja jadi polisi, boleh apa enggak? Boleh. Tapi kok jadi polisi gayane nyegati ning dalan golek duit. Nah, dengan cara yang enggak benar berarti kan korupsi, enggak boleh. Tentara juga demikian, jadi tentara boleh, bahkan bagus. Bahkan saya secara pribadi mati syahid hari ini yang paling luar biasa itu ya seorang tentara, seorang polisi yang ditembak OPM niku. Karena dia menjaga keamanan negeri. Tapi nek ning kono karo judi online kan ada toh, perwira yang angkatan laut itu judi online mereka bawa utang 800 juta. Umat sirahe ra sanggup nyaur akhirnya bunuh diri malahan padahal dokter. Jadi dia sebagai perwira itu masuknya pakai kedokteran itu. Jadi pripun? Lah nggih artinya dia masuk itu kan jalurnya itu jalur wong pinter gitu loh. Bukan sing jalur SMA atau apa gitu loh. Tapi ya itu pinter nggak selalu terkait dengan hidayah. Buktinya malah bunuh diri padahal dia anak dewe bojo gitu kan. Makanya bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mujahid berjihad itu amal yang terbaik. Ketika mati syahid masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tanpa pertanyaan kubur dan seterusnya. Tapi nek mangkat jihad ning kono judi, ning kono nang diskotik, ning kono macem-macem mangan iwak babi lah, tentu itu menodai jihadnya. Apalagi nanti di sana jadi backingan penjahat dan seterusnya, ngedol peluru dan seterusnya, maka itu musibah. Makanya jenengan yang punya putra, punya garwo yang hari ini ke sana punya sederek, kasih tahu, kowe iki mangkat jihad. Lurusno niatmu, lakonono amalmu kanthi lurus jejeg di atas syariat. Dah, kanca mendem rasa melu, kanca medok ya rasa melu, mangan babi ora usah, mendingan mangan Indomie nek enek gitu kan. Nek ra enek mangan telo gitu kan, penting enggak mati gitu kan. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua kaidah niki nggih nanti jenengan kembangkan pertanyaannya apa. Nek nganti bingung nanti tanya lagi sama saya. Nanti insyaallah ada sesi tanya jawab. Nah, sehingga ketika kita itu ibadah gitu, cuman setengah jam sholat, cuman sekali seumur hidup, cuman setiap tahun sekali kurban misal, maka sisanya jenengan harus menjadikan itu sebagai bentuk ibadah, yaitu ibadah ghairu mahdhah, dengan cara Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kamu tak perintahkan kecuali untuk menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beragama. Jadi orang Islam itu yang ikhlas. Jadi Bu RT iki yo ikhlas, senajan ora enek gajine bismillah. Jadi Bu RW yo ikhlas, jadi Bu Lurah yo ikhlas gitu kan. Jangan sampai nanti nggih justru mbumboni garwane, Pak kayak duit kas RT titil sithik wae apa yo gitu kan. Jangan. Makanya para wanita dulu selalu mengatakan pada suaminya, nahnu qaumun nasbiru alal ju' wala nasbiru anan nar. Mas, mangkat kerja golek sing halal, awake dhewe iki wong wedok-wedok iki siap bersabar nek sing mbok gawa kuwi kurang, luwe sabar siap, tapi nek sing mbok gawa geni neraka emoh gitu. Nah, tapi sayang seribu sayang, Nabi melihat di neraka dilihatlah banyak wanita dan mereka masuk di situ bukan karena kekafirannya, tapi karena Nabi SAW mengatakan tuksirnal lakna wa takfurnal asiro, kalian suka melaknat dan mengingkari nafkah. Suaminya sudah banting tulangnya dikeplek-keplek gitu kan, sosok enten sing ceklek barang gitu kan, begitu pulang digawake kok mung semene. Nah, maka sekali lagi jenengan harus diintrospeksi, dievaluasi. Suami saya kerja apa kan gitu.
Kalau suami saya niku ngapunten macul ning sawah mangkat kit esuk mulih meh duhur, bar luhur mangkat meneh mulih meh asar, bar asar mangkat meneh mulih meh maghrib. Itu kan dia sudah pol-polan gitu. Maka nek rasido panen nggih ampun dinesoni wong panen mboten panen sing nata Gusti Allah. Bu iki ra panen. Kowe iki piye to dadi wong lanang nandur pari ra utekmu. Ampun nggih. Lah dia sudah gegering nganti kileng-kileng lho. Demi jenengan biar glowing dia keling-keling gitu kan. Wong sok maju nek unekke. Ampun nggih. Suamine Gojek mangkat bar subuh. Terus mulai meh maghrib, mangan wae mung ning angkringan jikok sego kucing siji. Enten lho ngoten niku. Bahkan dia rumahnya Wonogiri, di sana kan sepi. Gojeke ten Solo, mulai 2 dina 3 dina pisan. Mboten ngekos turun ning emperan toko ning masjid. Mungkin nek masjid enten pengajian sing nganggo snack teko. Yo golek ilmu karo golek snack barang gitu kan. Nah niate kan terserah urusan hati. Cobi niku nek pulang gitu, mungkin yo sok keserempet motor barang rada dengklang ngono. Oh iki yang ono yane numpak motor yo ora utek meneh niku piye to cobi. Makanya niku wau nggih, Nabi sudah mengingatkan loh. Aku melihat neraka itu kok isinya banyak dari kalian. Kenapa ya Rasul? Bukan karena kekafiran, tapi karena kekufuran. Apa yang dikufuri? Yaitu nikmat dari suaminya, nafkah dari suaminya. Tobi mang bayangke ketika orang yang tadi punya tulang punggung, yaitu berupa suami, tiba-tiba tulang punggungnya ceklek, orang sudah jadi tulang punggung. Akhirnya dia sendiri pun nanti tulang tulung gitu loh. Jaluk tulung rono, jaluk tulung rene gitu kan. Makanya jenengan syukuri ketika masih punya tulang punggung itu, dijejeke, dipijeti gitu kan. Mosok sing kesel bojone sing njaluk pijet sing wedok gitu. Oh, sing guyu kuwi sing biasane. Nah. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niku nggih ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Nah, akhirnya nanti manusia itu kemudian bertambah usia sampailah di masa di mana kita harus merenung bahwasanya kita mendekati kematian. Makanya orang Jawa niku mengatakan umurmu wis 50 lho. 50 niku seneng-senenge ketuan, niku nek jaler. Tapi kalimat itu juga bermakna buat perempuan karena maksudnya seneng-senenge ketuan itu apa? Waktunya untuk makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umurmu wis swidak lho, sejatine wis wayahe tindak. Oh, berarti kita diminta untuk mengingat kalau kita itu akan mati. Makanya ngapunten melih jenengan yang biasa ulang tahunan pun mboten usah panjang umurnya panjang mboten niku asine cedak matine ngoten niku. Mboten usah ulang tahunan saestu. Karena yang terbaik dari orang yang bertambah umur itu mengunjungi kuburan untuk mengingatkan kematian. Tapi nek wong ulang tahunan niku biasanya yo dandan sing ayu gitu. Suwe-suwe dadi lali, wah umurku dawa, ngerti-ngerti arep nyebol liline malah bledos mati gitu kan. Nah, maka yang jenengan harus pahami ini belum ngomongkan dari sisi hukum-hukum yang lain nggih. Jenengan harus pahami bertambah umur itu mendekati kematian. Saestu. Makanya ada pengajian ibu-ibu ten gentan niku mungkin kula pokoknya bahas kitab At-Tadhkirah niku. At-Tadhkirah niku kitabnya Imam Qurtubi yang membahas tentang kematian. Mbok liyane Bu, iki kitabnya rada angel, rada antep gitu kan. Enggak, pokoknya itu gitu. Bareng kula mriku ya sini ibu-ibu sepuh-sepuh ternyata. Ya enggak apa-apa. Karena kadang wis sepuh tapi kemenyek nggih kathah gitu. Sampai enten istilah napa Kelly Nelly gitu kan. Kelly kakek-kakek lincah ngomongnya itu. Nelly nenek-nenek lincah itu. Kayak lincah ngopo batin. Ya, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita ya adalah husnul khotimah. Nah, husnul khotimahnya seorang manusia, seorang muslim dicirikan dengan dikenangnya pada manusia yang hidup. Neng niki mboten menjadi niat awalnya, mboten niat awalnya tetap Allah tadi loh, di depan tadi kan saya sudah katakan apapun yang kita lakukan niatnya pada Allah. Tapi begitu kita sudah meninggal, maka manusia yang mengenang kita itu sebagai orang baik atau orang buruk itu bisa menjadi pertanda dia nanti baik atau buruk. Dengan catatan sekali lagi hatinya harus ditoto. Karena nanti ada 3 manusia yang dipanggil oleh Allah, ditanya bagaimana kamu hidup dan kenapa kamu mati. 3-tiganya ini orang hebat, tapi akhirnya cemplungkan rokok. Yang pertama orang yang mati syahid. Ketika ditanya, kamu dulu hidup gimana? Dia mengatakan, saya berjuang di jalanmu. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Kamu berperang supaya disebut sebagai pahlawan, kamu masuklah neraka. Kemudian yang kedua, ngapunten ya Ustadz kayak saya ngeten iki. Ning niku mboten saya mudah-mudahan itu.
Jadi dia kemana-mana nyampaikan ilmu, tapi niatnya ben diceluk ustaz, celuk kiai, celuk guru, golek berkat sing gede, golek sangu sing akeh, ngarani sampai kula niku diparani kanca kula, tekok alih kula. Aku ki lho diparani seorang ustaz besar. Nek tak sebut jenenge lak ngerti, ndang sebutan sapa iki. Oh ya ngerti ngono. Wong ku sekolahe padha kaya aku. Nah, iku ngongkon aku goleke titik pengajian. Sak titik dhek njaluke 20 juta. Nah, akhirnya wis tak goleke. Sehari kuwi keliling ning Semarang sekitare 6 titik. Bar kuwi salah satu titike kuwi mengcancel. Wah, aku diunek-unek ora karo-karuan itu. Dadi pun enten plote, dina iki entuk 120 juta, gandeng 20 ra sida, entuk 100 nesu-nesu. Padahal wis 100 juta lho, ora 100.000 gitu. Terus bar niku delalah masjid-masjid sing tadine menolak niku ngabari, aku yo gelem Mas gitu kan. Nah, mungkin yo taren jamaah esek patungan gelem ra, patungan gelem, akhirnya gelem ketambahan dadi loro, dadi 7. Wah, adeke seneng meneh ra sida nesu gitu. Nah, niku berjalan 1 atau 2 bulan kemudian, teman saya dikontak lagi. Mas, ayo Mas safari meneh Mas ning sing kuwi mau meneh Mas. Soale cara wong dodolan kan netes. Konco saya, teman saya bilang, "Wah, ya ampun ke situ lagi no tat anu kok yo cepet men gitu kan. Ketok menek golek-golek gitu loh." Teman saya masih punya rasa gitu. Nah, tapi yang terjadi saat itu, ya wes tak kemohon dikontaki dewi. Ya itulah dakwah yang dijadikan komoditas. Dan ada juga sing ngirimi saya proposal gitu. Jadi ra tau ngundang saya, gitu. Ra tau ngundang saya. Dia ngerti saya itu yang ngajar ngaji. Dia yo ngerti nek saya ngajar ngaji wegah nampa amplop. Ra tau ngundang saya. Ning malah ngirimi proposal. Pengajian akbar, kiai bla 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 bla. Iki totale kebutuhan dana 60 juta. Kula langsung melirik ning nggon biaya niku kiai ini niku 18 juta. Nggih, artinya monggo jenengan penggali. Apakah seperti itu agama kita? Enggak. Agama kita enggak seperti itu. Makanya Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika jenengan menghadiri pengawasan-pengawasan seperti itu, apa ilmu yang jenengan dapat? Enggak. Paling mung candhaane ustaze lucu. Gayeng, rame, seru gitu kan. Nek ra seru sok-sok saru, ngoten niku lho. Nah, nek udah kayak gitu apa ya itu ilmu kan gitu. Itu pertanyaan loh. Saestu. Nah itu sudah bukan ilmu aja, jangan hadir ke situ ya enek gunane. Makanya sampai ada panitia ngoten cerita sama saya, macam-macam aku ngundang siki kula tekoki. Sing untung sing ndi, sing rugi sing ndi. Untung kabeh apa ora kata dia, ora kabeh untung. Dadi nek sing rugi enek. Kan sudah kayak dagang toh. Tapi niki mengke kula mulih mang tekoki panitiane. Untung kok rugi. Ora bakalan rugi. Wong ora ngamplopi gitu kan. Iya toh. Lah nggih, artinya ngene lho. Artinya gini, artinya kalau misal saya narik 5 juta gitu kan, terus ditarik enggak mau jenengan ajeng jalan-jalan yuran kok. Ya toh, piwe ra kabeh melu toh. Lah nggih, apalah makanya kita harus melihat realitanya saja lah gitu. Nggih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok penting penilaian orang? Sekali lagi, ini kita kiblatnya adalah Allah dulu, baru kemudian manusia itu yang akan menilai ini orang dulu baik apa enggak gitu kan. Nah, maka disebutkan dalam hadis Abu Dzar bahwasanya salah satu dari kabar gembira Allah tentang seorang itu orang baik atau enggak itu ketika manusia itu memujinya. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an menyampaikan bahwa Nabi SAW pernah ditanya, bagaimana jika ada orang yang melakukan amal baik kemudian dia dipuji oleh masyarakat. Jadi ini jenengan harus memisahkan dia amal baik ikhlas, terus masyarakat tahu memuji ngoten. Jangan kemudian amal baik dalam rangka pujian niku salah niku jelas riya. Nah, Nabi mengatakan tilka ajilu busrul mukmin. Ketika ada orang yang baik, dikenang orang baik, maka itu adalah kabar gembira bagi mukmin yang disegerakan. Paribasane ngeten, jenengan dadi tiyang sepuh kok dadi wong apik, jenengan sedo, terus enten tangga jenengan, saudara jenengan moro, ten putra jenengan masyaallah Mas, Pakmu mbokmu ki wong apik. Nek sampun ngoten, ya berarti jenengan itu insya Allah masuk surga. Ini keputusan jenengan nek krungu ngoten kira-kira seneng apa susah? Seneng. Tapi nek masya Allah mah, mbokmu kok wis mati utang rong dibayar. Ngoten niku pripun kira-kira anak jenengan? Ya susah, sedih, ngoten lho. Pemene sedih meneh arep bayar ki ora duit gitu. Oh ya akeh men ta utange mbokku ki ngono. Ora ngomong meneh gitu. Nah, makanya nggih ini kan harus memahami ini, jangan sampai ini terus dikaiti karo berarti kudu pamer mboten, kudu flexing mboten, kudu pencitraan lagi umroh dipoto mboten, saestu.
Biarkan Allah yang tahu, Allah yang menilai. Nanti begitu jenengan ikhlas lillahi ta'ala jenengan meninggal, insya Allah manusia itu akan dikasih tahu kan lu wong apik gitu. Nah, termasuk diantaranya adalah pujian yang diberikan masyarakat ketika dia sudah meninggal. Maka Allah tunjukkan sisi kebaikan kita di hadapan masyarakat di sekitar kita. Jadi bukan kita yang menunjukkan, tapi Allah nanti yang mengarahkan. Dan ini juga menjadi doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam pernah berdoa pada Quran surat Asy-Syura ayat 83-84, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku hikmah, ilmu. Nah niki yang sedang jenengan cari, majelis ilmu hikmah, biar tahu agamaku ki piye toh gitu kan. Nah, kemudian dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang solih. Ini yang jenengan harus minta. Waj'alni minas solihin. Setelah mendoakan Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan anak-anak yang solih, kita juga harus meminta waj'alni minas solihin. Jadikanlah aku sebagai orang-orang yang solih. Atau alhiqni bis solihin, masukkan aku sebagai golongan orang-orang solih. Kemudian waj'al, dan jadikan li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan aku sebagai buah tutur yang baik bagi orang-orang kemudian. Buah tutur niku napa? Pembicaraan. Diomongke ning sing apik buat orang-orang kemudian. Neng niki Nabi Ibrahim mboten pencitraan, mboten napa-napa. Nabi Ibrahim ya beramal sebagaimana kebanyakan orang-orang atau para nabi beramal yang sholih ikhlas lillahi ta'ala. Tapi yang terjadi begitu beliau sudah wafat, dikenallah manusia beliau sebagai nabi yang terbaik, yang baik. Makanya jenengan nek ngertos yang namanya sholawat gitu, niku sholawat terbaik niku sholawat Ibrahimiyah. Niku yang jenengan baca pas tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu sholawat terbaik, Bu. Mboten sholawat nopo-nopo sing aneh-aneh niko. Engko ketoke kok sholawatan ternyata terjemahane nyanyian dienggo wong lanang ning wong wedok sing lagi jatuh cinta. Niku mungkin nek digoleki ning YouTube sing nyanyi malah klamben gitu kan. Masyaallah. Atau satu gitu, jadi nggak semua sing terus berbahasa Arab niku terus selawatan, iku, nonton niku mboten nggih, kue opo gitu kan, nanti kiai ini nanti bingung ya, selawatan opo tuh gitu. Nah maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di dalam Islam penyebutan yang baik pada orang yang sudah meninggal itu juga menjadi ciri kebaikan. Dan Allah sebutkan bahwasanya doa Ibrahim alaihissalam itu terkabul. Dan sampai hari ini kita menyebut nama beliau setiap sholat 5 kali. Dan tasahud niku sholat itu 5 kali. Tasahud niku nek tasahud nek sholat 2 ya berarti tasahud 1, nek sholat 3 atau 4 2 gitu kan. Maka paling boten kan 5 kali kita sebut nama beliau gitu kan. Nanti ada yang berpendapat tasawuf awal niku cuma sampai napa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh gitu kan. Walaupun pripun? Nah, walaupun ada yang berpendapat sampai lengkap sampai innaka hamidum majid. Nah, Allah menegaskan pada Quran surat As-Saffat ayat 108 sampai 110, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan manusia yang datang kemudian, salamun ala Ibrahim, yaitu salam kesejahteraan yang dilimpahkan atas Ibrahim. Tadi itu sholawat Ibrahimiyah. Kadzalika najzil muhsinin, seperti itulah kami beri balasan orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi kebaikan orang yang akan diingat adalah orang yang berbuat baik secara ihsan. Nabi pernah didatangi malaikat. Malaikat bertanya, "Ya Muhammad, mal iman?" Nabi menjawab, "Iman ini. Wa ya Muhammad, mal Islam? Islam ini." Nah, yang ketiga, wa mal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah. Nah, kembali lagi ke depan, ibadah niku mahdoh dan ghairu mahdoh. Berarti semua bentuk hal yang baik apakah mahdoh maupun ghairu mahdoh, anta budallah, kamu lakukan niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'annaka tarahu, pada kamu mengamalkannya seolah-olah kamu itu melihat Allah. Wa illam takun taro, kalau sekiranya pun enggak terlihat karena memang Allah tidak bisa dilihat dalam kondisi kita hidup seperti ini, maka fa innahu yaraka, yakinlah Allah itu ngawasi kamu. Makanya niki nek difahami sama pejabat, sama orang-orang membuat kebijakan, enggak berani macam-macam dia. Disokok wong ngisor ngene kan ya. Wis wong ngisor iki jane udah indikasi salah toh, ditampa dari sana. Alhamdulillah itu. Jane wis ngerti dia salah, tapi tetap alhamdulillah gitu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengaitkan ihsan dengan bakti pada orang tua. Nah, ini enten putra jenengan penak. Allah mengatakan apa? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan kamu itu diperintahkan untuk berbakti sama orang tuamu dan berbuat ihsan pada orang tua.
Berarti napa? Ihsan sama orang tua itu bentuk kebaktian yang tanpa syarat. Nek jenengan sama suami enggak dikatakan ihsan, silakan jenengan bersyarat. Ya nek gelem tak ambung ya engko jajake sik, ya enggak apa-apa silakan. Tapi nek orang tua ke anak ke orang tua enggak boleh. Mbok kowe salat, ya 10.000 sik engko lagi salat. Enggak boleh. Pijet ibu, nggih engko pokoke sik diedit 50 lagi pijeti, enggak boleh. Engko nek ibu tua aku melu kowe ya ora apa-apa angger sawahe nika nggih kula ngono. Enggak boleh ngoten niku. Nanti sawah ya omahe tak pek dhewe, dulurku rasah. Nah, maka yang seperti itu enggak boleh. Makanya bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran surat Maryam juga Allah tegaskan hal yang serupa, wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Maka Allah jadikan pujian untuk Ibrahim dan keluarganya. Keluarga Ibrahim niku sinten to? Nabi Ishak. Niku yang menjadi nenek moyang, kakek moyang orang-orang Yahudi. Nabi Ismail itu yang menjadi nenek moyang orang-orang Arab. Di situ kemudian muncul Nabi Muhammad. Dari Ishak muncul nabi-nabi Bani Israel. Banyak. Ada Nabi sinten? Yusuf, ada Yunus, kemudian ada Sulaiman, kemudian ada Nabi sinten mulai? Yakub. Banyak. Ada 13 di bawahnya. Makanya bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam ini juga dikenal disebut sebagai bapaknya para nabi karena melahirkan nabi-nabi. Ini menunjukkan bahwasanya doa beliau dikabulkan. Makanya indikasi kebaikan seseorang itu adalah setelah perginya dia dikenang baik. Sehingga pada riwayat Anas bin Malik beliau menceritakan suatu ketika para sahabat melihat jenazah yang sedang diusung menuju ke pemakamannya. Nah, mereka pun memuji jenazah ini. Oh, ini orang baik, ini orang solih, ini macam-macam pujian. Kemudian Nabi SAW bersabda, wajabat, wajabat, wajabat. Artinya wajib, wajib, wajib. Bar niku enten mulai jenazah berikutnya diusung. Wah, sahabat yang dulu, iki kok jenazah apa sih kae? Olah tukang maling, tukang mendem, tukang iki, tukang ngutang ra tau bayar gitu kan. Nek sambat pol-polan tapi ditagih ngamuk era karo-karuan gitu kan. Nabi mengatakan apa? Wajabat, wajabat, wajabat. Wajib, wajib, wajib. Umar bin Khattab yang menemani Nabi kaget. Enten napa kok wajib ya Rasul? Kemudian Nabi mengatakan, "Hadza asnaitum alaihi khairan." Yang pertama tadi, kamu kenal dia dengan kebaikannya, kamu puji-puji. Fa wajabat lahul jannah. Muga-muga kek ndang dilebokke surga. Wajib mlebu surga. Karena diindikasikan pujian kalian. Wa hadza asnaitum alaihi sarron. Dan yang berikutnya itu kamu kenal dengan keburukannya, bahwa jabat lahunar, maka ya wajib lembung neraka. Antum syuhada Allah fil ard, kalian saksi Allah di muka bumi. Makanya kalau nek menghadiri takziah niku kan ditekoki to kali sing alu-alu niku. Pak, Bu, jenengan nyekseni nggih nek jenazah niki piye sae? Nggih. Nek kula ora jawab. Soale ora kenal. Lah nek kenal kula sauri banter dhewe mungkin. Nggih gitu. Ngoten. Makanya sahabat-sahabatnya menyaksikan karena tahu. Lah nggih, saya napa mboten wonten to. Nah, jenengan jawab nggih, nek kenal monggo. Nah, mulai dipaksa saya napa sae gitu. Aku lemah. Nah, ora kenal kok. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga niku dikenal orang hidupnya. Nah, orang matinya harus dalam posisi husnul khotimah, jangan suul khotimah. Nah, cirinya apa? Nah, niki yang kita kejar. Jadi kita sebagai manusianya yang akan mati, kita mengejar yang ini. Nek pujian orang itu akan datang ketika jenengan beramal solih kanthi ihsan. Nah niku. Jadi bukan karena pujian orang, makanya jenengan yang biasa selfie diupload ten pundi-pundi ngapunten nggih. Niku nek urusan ibadah manglereni. Baru ngaji, Bro, sis, apalah itu. Baru tahsin, baru ini pun mboten usah, saestu. Biarkan itu menjadi catatan Allah dan para malaikatnya. Tidak usah kemudian jenengan pamer-pamerkan. Kalau nanti pernah niku, enten temen niku nonton ra wong iki? Ra nonton. Sosok nonton wong. Nen? Niki nama saya, Bu. Nggih, enggak pakai ustaz, Gulam. Gulam Fatkul Amri. Insya Allah Indonesia cuma saya nama itu. Kalau yang nanti, wah gelarnya kayak banget asli orang. Kalau sanjang. Mang Tili iten niku lho, napa PD Dikti, ya, masukkan nama saya. Itu ndak ada yang lain kecuali saya gitu. Enggak muncul kabeh niku ijazah saya. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kembali ke situ toh. Nah teman saya itu curhat itu, wah aku baru kecelakaan ini. Yo terbariku terus ya mau umroh, tanya sama saya, kan boleh ngopo gua aku, melinge ya toh, melinge naik umroh, ora usah diupload neng medsos aku nih. Tenan bu niku, setahun dari umroh sampai setahun itu nggak pernah diupload di medsos. Nah tahun kedua itu lah diupload. Ora lali ya, mungkin ora betah gatel tangane itu. Ndak usah pun. Los mawon ndak usah. Nggih. Umroh, ngaji, poso. Kenapa? Nah kok iso orang lain ngupload dengan kengken nanti. Bareng-bareng. Ya wis. Angel itu pertanyaannya. Nggih, rata jawab pokoknya. Nggih, kembali ke sini. Nah, kembali ke sini. Pertama, husnul khotimah itu adalah orang yang mampu mengucapkan syahadat. Ini yang paling sip, paling utama. Dan ini bukan karena jenengan latihan terus nanti iso mboten nggih. Ini karena keimanan akidah jenengan yang lurus. Makanya nanti di kubur niku orang ditanyakan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Niki nek jenengan belajar yang bener niku jawabannya jelas Allah, Muhammad SAW, kemudian al-Islam. Dalile cetha niku ajaran sing bener ngoten niku. Tapi nek jenengan ajare karo anake Mama Gufron kon jawab mana biuka wa madinuka wa man rabbuka Mama Gufron. Mama Gufron iki sapa Mas ngono? Mang goleki ten Google ora bejaji yo diceluk. Nah, terus jenengan tanglet ke Habib Fulan bin Fulan jawabane Al Habib Fulan bin Fulan ngoten niku to. Mengke nek Kiai sinten niku Said Tagil Sirot jawab kamu adalah santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Mungkin Mama Gufron ditekoki man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka jawab Pancasila. Wes aneh-aneh jawabannya. Nah, makanya pentingnya ngaji itu loh. Biar jenengan tahu jawaban yang benar. Jawaban yang benar ya di Allah, Muhammad SAW dan Al-Islam. Tapi jawaban itu latihan sekarang pun belum tentu nanti bisa jawab. Kenapa? Karena ketika ditanyakan kepada orang muslim yang akidahnya lurus, maka dia bisa mengatakan Allah, Muhammad SAW dan Al-Islam. Tapi begitu yang ditanya adalah orang kafir dan munafik, orang kafir dan orang munafik, maka mereka mengatakan hahala adri, tidak tahu. Nggak ngerti. Ketakutan dia, tidak tahu, tidak bisa ngomong. Padahal orang munafik niku adalah orang Islam yang dia membenci Islam, gitu loh. Lah ya nek wong ngoten niku enten nek jenengan dolanan Instagram membuka mau niku Abu Janda. Permadi Arya niku postingane pokoknya isine wanyel badar wong Islam. Macam-macam. Wong Islame menghujat Israel, dhek malah menghujat wong Palestina gitu. Pokoknya mesti selenco dhewe lah gitu. Wis ngoten niku lah, mungkin tonton dhewe. Nah, yang pertama mengucap syahadat. Nabi SAW mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan tadi saya bilang, ini bukan karena latihan, tapi karena keimanan. Pramila jenengan yang harus jenengan tuntut pertama kali adalah ilmu akidah, diluruskan akidahnya. Termasuk nanti di bulan Suro, itu orang nek betulnya yang mana saya tidak tahu. Nek songo tanggale kan tanggal abangnya so Jumat, berarti nanti malam. Nah nek di kita itu kan diumumke ru'yahe cuman pas Idul Adha, Idul Fitri. Kan bisa maju sehari toh. Nah maka kembali ke situ rien. Nah, itu sebagian orang meyakini nek suro niku bulan sial gitu. Sehingga sadurunge suro niku buru-buru nikahke putrane, buru-buru ngenekke acara. Mengke pas suro ndak dilakukan prei. Makanya pas sadurunge suro ulem niku kayak bianget. Mengke pas suro mboten enten ulem, gedung-gedung kosong. Mengke bar suro rame melih gitu kan. Alasannya nek nikah ning wulan suro mengko ngene mengko ngono. Padahal faktanya banyak orang menikah akhirnya kan tidak di bulan suro toh, tapi perceraian di Indonesia tetap ribuan setahun. Pertanyaannya apa salah bulannya? Mboten, ya salah wonge, berarti ora jodoh gitu kan. Makanya kalau sama istri saya nikah di bulan suro ya nek umpama saya juga enggak berharap naudzubillah. Umpama saya akhirnya pisah sama beliau, ya itu bukan karena surone, tapi karena orangnya ora jodoh gitu loh. Ngoten. Berarti bukan karena surone. Dan dalil apa yang kemudian kita bisa gunakan untuk mematahkan argumen itu? Nabi mengatakan, Allah berfirman, qala Allahu azza wa jalla yu'dini ibnu Adam, manusia-manusia itu menyakiti aku. Jadi jenengan kita semua itu bisa menyakiti Allah, tapi bukan secara fisik. Apa? Ya subud dahro. Mereka mencaci maki masa.
Fa'anat dahru, padahal masa, hari, bulan, tahun, weton, pasaran, tanggal kuwi kabeh sing gawe aku. Biadil amru, semua urusan mereka itu di tanganku. Kok iso-isone dilok-lokke. Uqallibul laila wan nahar, siang dan malam itu aku yang merubah-rubahnya. Bulan tahun aku yang menatanya. Mosok kok iso dilokke. Dan aku sakit hati. Wow, coba. Allah tersakiti dengan ucapan-ucapan manusia. Ya aja metu iki malam Jumat Kliwon. Aja metu iki tanggal 13. Aja metu iki pasarane ngene. Mau aku mau ngawinke anak karo anakmu, pasarane beda. Anakmu anak ragil, anakku anak apa. Ngoten niku to. Anti mumet kula nek krungu ngoten niku. Anak pinten? Siji kali pinten? 3 kali siji. Lusan. Walah, wis ngoten niku lho. Dadak dicelukke Mbah Adoh engko wis ketemu tanggale, ketemu taune wis cocok dinane ra ketemu. Dadak celukke pawang udan. Pawang udane syaratnya aneh-aneh. Sing golek jeroane perawan segala macam. Sembuh. Nggih, naudzubillah nggih. Makanya Nabi itu begitu datang, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu meyakini yang sama kayak gini tapi bulan Syawal. Mereka nggak berani nikahkan putranya putrinya di bulan Syawal. Nah begitu Nabi datang membawa dakwah tauhid, Nabi malah menikahi Bunda Aisyah di bulan Syawal. Bunda Aisyah mengatakan tazawwajani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Nabi menikahi aku bulan Syawal. Wa banabi fi Syawal, dan kami bersama dalam satu atap bulan Syawal. Kemudian beliau membanggakan, mana istri Nabi yang dinikahi bulan Syawal kalau enggak aku. Coba. Berarti aku engko kawin meneh Mas karo bojoku, mboten usah. Putra jenengan niku lho sing masih punya putra dereng dinikahi. Nikahke wulan suro. Wes. Lah kok ora nek sing teko ya malah beneran rasanya Pak oke-oke. Mboten ngantri IP, gedunge oke sing kosong, ya toh. Rasa ngulemi oke-oke ya santai mah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih. Jadi pentingnya akidah yang lurus agar mudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi niku bukan soal latihan bendino dilatih, mungkin tiba-tiba gampil ngoten mboten, itu proses. Nah, proses itu kalau enggak kemudian jenengan bangun dengan meluruskan memperbaiki kerusakan akidah kita, yaitu nanti di akhir hidup kita susah. Makanya nanti jenengan akan dapati orang ya rajin sholat, rajin, tapi kalau dia ahli kesirikan, mengucapkan itu susah. Lidah itu koyo enek sing nyencang ra iso metu omongan itu. Makanya jangan sampai ngoten niku nggih. Nah, kemudian yang kedua, meninggal dengan keringat di dahi, batuke keringetan. Suatu ketika Buraidah bin Hasib radhiyallahu an datang ke Khurasan, nah, daerah Iran sana, menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ternyata saudaranya dalam kondisi sakaratul maut. Ketika saudaranya wafat, di dahinya ada keringat. Kemudian Buraidah langsung bertakbir Allahu Akbar. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, mautul mukmin bi araqil jabin. Meninggalnya seorang mukmin dengan keringat di dahi sebagai pertanda husnul khotimah. Makanya jenengan nek ningali garwane simbahe tiyang sepuh jenengan meninggal dalam kondisi seperti itu, wah bahagia. Ning terus ora golek kesemprotan manuk piye ben bathuke nek keringete. Mboten nggih. Ini bukan settingan, bukan rekayasa, benar-benar terjadi gitu. Nah niku kemudian yang ketiga, meninggal pada malam Jumat atau siang hari Jumat. Nah niki khusus memang Nabi menyebut Jumat. Tapi poin ini bisa berlaku pada hari-hari baik yang lain. Nah kembali tadi yang soal suro, dalam Islam itu diyakini semua hari baik. Tapi di antara yang baik ada yang terbaik. Jangan kebalikan, orang yang meyakini berarti nek sing elek berarti nek sing apik nek sing elek. Dalam Islam itu semua hari baik, di antara yang baik ada yang terbaik. Yang jelek atau jelek enggak ada. Anak juga sama. Di antara semua jenengan itu baik. Di antara yang baik itu ada yang terbaik dengan lebih mencintai dia. Makanya katakan ulu inulatu alal fitrah. Anak itu pada manusia itu baik fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Orang tuanya lah yang menyebabkan dia terwarnai apakah jadi Majusi, Nasrani atau agama-agama yang lain. Oh, agamanya tetap Islam tapi mendem. Orang tuanya lah yang kemudian membuat mereka seperti itu. Orang tak sekolah kene sekolah Islam. Iya, main pulang subuh gak jenengan goleki. Jenengan enggak tahu kemana dia pergi. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada seorang bapak-bapak, mungkin saya tidak tahu pernah cerita sini apa enggak, datang ke saya gitu, habis ngisi pengajian soal kurban, datang ke saya, Mas mau nanya, dia pripun? Dia bertanya itu kayak meh nangis gitu. Saya itu biasa tiap tahun kurban,
tapi tahun ini saya nggak bisa kurban. Ya nggak apa-apa toh Pak, enak kalau emang nggak mampu. Nggak apa-apa ya Mas, nggak apa-apa. Saya itu nggak mampunya, jadi kalau yang betul ngomong cerita, saya itu nggak mampunya karena anak saya kecelakaan. Kecelakaan motor niku, boten. Kecelakaan bocahe, pripun maksudnya? Boten, wong lanang kok hamil. Wah. Nah, niku anak saya 3, sing loro iki rada nakal. Tapi atas izin Allah, ya rampung ling kuliah, saiki wis nikah, duwe anak, aku duwe putu sama mereka. Sing telu iki Mas. Sing ketelu iki dhek iki rajin salat jan. Wong gawe melu Pak ini masjid. Pokoke rajin banget dibanding mas-mas iki. Nah, anaknya 3 itu laki-laki semua. Nah, terus kuliahlah dia di Mojosongo. Nah, mikirku yo kan rajin salat, dadi cah saleh. Ya wis kuliah. Mangkat mulih Mojosongo Kartosuro, kan sebenarnya enggak terlalu jauh gitu. Nah, terus dia sambat kesel, main ngekos. Anak rajin sholat, yo aku percaya, tak edit gue ngekos lah dia. Nah, mulailah di konco sing elek-elek, mulailah kenal judi online, pinjaman online. Akhirnya rumahku kecekut Mas. Terus karena aku malu sama tetangga, aku pindah ke sini dan ketemu jenengan di pengajian jenengan ini. Nah, tak tekoki lho, kok dadak isin ngopo to Pak? Maksudnya kan sing jenengan jual kan rumah jenengan piyambak to, kok dadak isin ngopo? Soalnya aku ning kampungku aku ketua takmir Mas. Tobi dengan penggalih sholat gitu, tua takmir kurang piye gitu kan, lingkungan yang mewarnai. Makanya anak niku warnanya niku ngeten, niki gawan lahir, niki karena pergaulan. Nanti dalam ilmu matematika itu ada niki garis miring niki namanya vektornya ngeten jane. Jadi akhlak seorang anak niku garis miring niki, hasil buah dari gawan lahir orang tuanya sama pergaulan. Wong tuane mati-matian jogo tapi pergaulannya mboten jenengan jogo ya miring akhirnya. Nah, makanya kalau nek pengawasan ten daerah Jaten Bakda Subuh, niku kan lewat sama Triadi, cah nom-nom teng telecek ning pinggir dalan niku. Jangan sampai niku putra jenengan. Ngoten nggih. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Meninggal pada malam Jumat atau siang hari Jumat. Nabi SAW bersabda, "Mamin muslimin yamutu yaumal jum'ah." Muslim mana aja yang mati pada hari Jumat, au lailatal jum'ah atau malam Jumat. Nah, jadi nek niki Kamis to, berarti mengke sonten berarti malam Jumat, maka illa wafahullahu fitnatal qabri, maka Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Fitnah kubur apa? Pertanyaan mungkar nakir itu. Bisa jadi enggak ditanya, bisa jadi bisa menjawab dengan mudah. Dan di kubur juga selain ada pertanyaan kubur juga ada adab kubur, otomatis enggak dapat adab kubur. Sehingga orang-orang yang mati hari Jumat niku nek jenengan gatekkan, perhatikan, itu enggak semua orang bisa mati hari Jumat. Pramila sebagian orang-orang solih niku kalau mendapati ada orang mati hari Jumat, dia selain takziah dia nyari keluarganya, bertanya, iki amale bapakmu iki apa? Aku pengen ngerti. Ngoten. Niku sing akeh wong lali. Dadi nek takziah moro jagongan ngecuprus terakhir kok ora dikeki ngombe ya ngono. Kok mungkin ra metu permene ya, permene ra metu. Jenenge wong keseripahan lho Bu, golek permen kok nggo dhewe gitu kan. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau jenengan dapati orang-orang yang mati dalam kondisi baik, wah, mbah itu mati dalam kondisi sujud, parah nih, kok kayak anaknya, bojone, keluargane, ini amalnya apa kok sampai kayak gitu? Dan itulah yang perlu kita tiru, konten. Jangan sampai mau jenengan tadi itu nggak ada hal yang positif yang jenengan dapatkan setelah keluar dari majelis takziah tadi, kecuali mau ngerasani tanggani. Naudzubillah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat, mati saya di medan perang. Medan perang. Namanya medan perang berarti yang mendeklarasikan penguasa, bukan gawe-gawe. Nanti enek cah nom-nom bar maca ayat faqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Kalau kamu jumpai orang kafir dimanapun maka bunuh. Maka kemudian dia keluar bawa samurai mateni wong pulang dari gereja, gerejane dibom, dicali petasan dan seterusnya. Maka itu bukan Islam, enggak kayak gitu. Bahkan ada yang kemudian membunuh duta besar, ada yang kemudian turis-turis dibunuh. Maka itu juga bukan Islam. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan man qatala mu'ahadan. Nah ini jarang disampaikan nih sama ustadz-ustadz teman-teman yang beraliran kayak gitu. Man qatala mu'ahadan lam yaroh raihatal jannah. Dan hadis ini riwayatnya, jalur riwayatnya banyak. Dari yang hasan, yang sahih banyak. Apa itu kata Nabi? Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada di negeri damai, yang dijamin keamanannya oleh negara, kok dibunuh, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Nah, ketika ada orang luar masuk Indonesia membawa visa, berarti itu dijamin sama negara. Walaupun dia berbuat maksiat, itu lain cerita. Bukan kemudian lalu kita membunuhnya, tidak boleh.
Sematan ugi ketika ada tetangga kita non muslim lagi ibadah, ya kita tidak boleh mengganggunya, gitu loh. Ya nek aku toleransi, aku jangan melu ibadah ning kono, niku nggih kleru. Gitu. Jadi jangan taksir dan jangan hulu, jangan kekurangan dalam memahami agama, tapi juga jangan berlebihan di tengah-tengah gitu. Makanya kemudian ketika dikatakan syahid di medan perang, ini adalah medan yang disampaikan, dinyatakan, dideklarasikan oleh penguasa pemerintahan. Dalam hal ini sinten nek Indonesia nggih presiden, ngoten. Mungkin nek negara sing pakai raja nggih rajane. Kita akan perang dengan negara ini, ketemu di sini, siapa yang mau ikut silakan daftar. Nek itu yang menyampaikan penguasa tertinggi suatu negeri, maka itulah yang disebut dengan medan perang yang sah secara fikih. Ngoten, bukan yang disampaikan oleh ustate. Jihad le kowe ngendi kae goleki diskotik apa Starbucks apa Pizza Hut apa McDonald gawe petasan sing gede kaya ngene wong Ponorogo kae gedene sak tong sampah kae ledake ning kono mati. Dan itu rata-rata ustadz ra gelem nglakoni coba. Sing didorong niku cah cilik-cilik cah nom-nom niku. Ya, alasannya gampang, wong kowe ya urung nikah. Kowe nglamar wong ya ora enek sing gelem, urung nyambut gawe, sekolah ya ora ngono. Wis mati ya wae, mati syahid, mati papak bidadari kan ngoten niku to. Bumbune kan ngoten niku to. Naudzubillah nggih. Jadi jenengan hati-hati sama yang kayak gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kamu mengira orang-orang yang mati syahid gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan banyak keutamaan orang mati di medan perang. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Li syahidi indallahi sittu khaisalin." Bagi orang mati syahid di sisi Allah itu ada 6 perkara. Yang pertama, yukfaru lahu fi awwali daf'ati min damihi, diampuni sejak pertama kali darahnya menetes. Wa yura maq'atuhu minal jannah, dan selama dia terkubur dia akan diperlihatkan tempatnya di surga. Wa yujazu min adabil qabr, dan diselamatkan dari adab kubur. Wa ya'manul faza al akbar, dan dia akan diamankan dari kengerian hari kiamat. Wa yuhalla hilyatal iman, dan dia akan dipakaikan perhiasan iman. Wa yuzawwaju minal huril in, dan akan dinikahkan dengan bidadari surga. Wa yusfa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi, dan dia boleh memberikan syafaat buat 70 orang anggota keluarganya. Maka keutamaan ini hanya didapatkan mereka yang mati syahid secara sah, yaitu siapa? Yang berperang di medan perang yang dikumandangkan oleh pemimpin tertinggi suatu negeri. Bapak Ibu yang dirahmati Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti secara khusus saya bahas tentang syahid itu, Kemudian yang kelima, 1/4 jam lagi. Atau mau tanya jawab? Niki cek oke. Ini nunggu dengan undang meleh nih tak tutup ya. Yang kelima, meninggal setelah bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Jadi termasuk orang-orang yang husnul khotimah itu yang bersabar di atas ujian, sakit, mungkin kelaparan. Kan yang tentu ibu sama anaknya kelaparan, tonggone ra peduli akhirnya mati ning jero rumah gitu kan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, pernah ditanya kepada para sahabat, siapakah syahid menurut kalian? Maka para sahabat menjawab, orang yang mati di jalan Allah itulah syahid. Jawab para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, berarti orang mati syahid di kalangan umatku itu sedikit. Jawab Nabi SAW. Lalu para sahabat bertanya, lah kalau itu siapa ya Rasul selain orang yang mati syahid tadi? Kemudian Nabi SAW bersabda, syahid yang mendapatkan gelar syahid, yaitu yang pertama, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Orang yang mati di jalan Allah syahid. Jadi orang Indonesia itu yang punya legalitas jaga negeri atau satu PP. Nah, kalau memang dia menjaga, kemudian dalam penjagaannya, lalu kemudian meninggal dengan catatan tadi loh, ihsan, ikhlas lillahi ta'ala. Yo nopo gaji tetap, bukan berarti wegah nopo gaji, tetap nopo gaji. Itu maksud saya terus nggak jadi backingan penjahat, nggak jual narkoba, nggak jual peluru, nggak jual macam-macam nih loh. Nah, maka orang seperti itu maka mati syahid. Wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Dan siapa yang kemudian meninggal di jalan Allah mati syahid. Nah, di jalan Allah niku termasuk menuntut ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan orang-orang yang beriltizam, man salaka tariqan yaltamisu lahu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang-orang yang mendatangi majelis ilmu dan beriltizam untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan ke surga. Nanti dalam hadis yang lain, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, dia menduduki fi manzilatil mujahid fi sabilillah, menduduki kedudukan orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi jenengan gak perlu ngangkat senjata, tinggal duduk, ngangkat pena, pulpen, senderan, ngantuk, turu, atau begitu digugah kok mati syahid, Bu. Jangan mending meninggal di sini daripada di pasar atau di mana. Ngaji, ngantuk, senderan gitu kan. Wah, gugah buk pun rampung, saatnya pun mulih gitu kan. Malah mehasar iki. Apalah blek mati syahid ini kan. Penak banget.
Makanya majelis ilmu niku eman-eman nek jenengan lewatkan. Makanya Nabi itu mengatakan nek kamu melihat taman di antara taman-taman surga, ikut toh. Nah, taman di antara taman-taman surga maksudnya adalah majelis ilmu. Nah, kemudian waman mata fit taun fa huwa syahid. Siapa yang kemudian mati karena wabah penyakit, maka dia mati syahid. Orang-orang yang kena Covid kemarin kalau dia sabar, mati syahid. Mungkin nanti ada wabah-wabah tertentu, kolera, disentri dan seterusnya, mati syahid. Niki yang masih banyak PR di Indonesia niku TBC. Termasuk negara yang banyak PR tentang TBC sak dunia niku Indonesia termasuk 10 besar. Nah, itu mati syahid. Waman mata fil batni fa huwa syahid. Dan siapa yang mati karena penyakit di perutnya? Perut niku kan macam-macam to isine. Enten napa lipere kena niku nggih bisa mati syahid. Loh, berarti koncoku sing tukang mendem kae mati syahid, Mas. Niku mboten. Jadi sakit yang bukan karena maksiat, tapi enten tapine meleh mendem, livere kena, tobat nggih mati syahid. Nek mati itu mati syahid. Tapi nek mendem saking ganase ngangge cium bekonang wis ra mental, ditambahi spiritus, sosok ngoten niku to. Spiritus kurang banter ditambahi pertalit. Pertalit kurang banter kayak pertamax. Cek kurang cepet tambah autan, enten lho sing ngoten niku. Sok dideplokke baygon barang gitu kan. Kula nggih mung maca orang tau ngicipi, Bu, gitu. Mati, bledos napa niku, livere. Ah wis, kuwi ora sahid nek ngoten niku. Sangit nek niku. Sakit. Nah, perut, liver, jantung, ten perut atau jantung niku to. Ah, usus buntu, nomele banyak. Paru-paru, asma, mah, ngoten. Oh nek lu berarti aku anu to. Tak gawe wae lara wetengku no. Genku aku mati. Niku nggih mboten angsal. Jadi ketika dikatakan mati saya di medan perang, Nabi itu ya pakai baju besi, bawa senjata, pakai helm perang. Artinya ngeten. Mungkin enten piyai mireng nek berarti nek aku kena paru-paru mergo ngerokok aku mati saya, tak ngerokok terus saya gitu. Mboten. Niku nanti justru ditanya, kamu dulu lahir paru-parumu sehat kok saiki dadi lara, kon tanggung jawab gitu kan. Paribasane jenengan ngambil ten kula Mas nyilih motormu, kula sili motore utuh, balik-balik kok bane ra enek. Ya kula tekok, bane ten pundi, Bu? Ilang Mas dicolong maling ngono. Ya dijoli to, Bu, tukoke mosok jenengan balikke motor kula ora enek bane kan ngoten. Mungkin ditangleti, paru-parune sehat kok kemudian dadi rusak bolong-bolong gitu. Saya punya temen itu, Bu, temen adik kelas. Niku goleki kula, Mas royan aku. Lah iki ngopo ya? Sing kae ketoke nyantet aku. Ngertimu kok ngendi? Wong anyel banget karo aku. Lah nek pokoke ngger wong anyel terus nyantet. Ya mungkin dhek ning dukun. Ngono kuwi jenenge seudon. Lah terus aku mbok kon piye? Paru-paru kula reban. Moro ning rumah sakit. Aku wis moro ning Muhammad PKU Muhammadiyah ngene-ngene ten Yogyakarta jaman Yogyakarta. Ora enek sing ngerti, coba sing liya. Akhirnya dia ke Panti Rapih, rumah sakit Kristen Katolik Panti Rapih. Nah, di situ Lala dokternya dokter senior, tuwek ngoten niku. Nah niku di ronsen meleh, kelihatan paru-parune niku rada abu-abu ngoten lho. Nek ngangge mungkin alat-alat sing rada tuwek ngono mungkin ndak bisa kebaca. Terus akhirnya Mas iki paru-parune akeh cairane. Akhirnya dikompo, Bu. Kompo. Keluar niku cairane. Berapa liter gitu. Pokoknya cairane kados ngapunten nggih, kados umbel niku ning warnane abang. Umbel niku kan sosok ijo niki abang. Nah, begitu rampung metu kabeh niku di ronsen meleh, bolong-bolong. Bar bolong-bolong terus dokternya sanjang. Iki paru-parumu sing bolong iki wis ora berfungsi. Nah terus gimana, Dok? Dipotong wae digua. Potong gua. Jadi paru-parunya mung siji. Makanya yang kayak gitu-gitu nanti ditanya sama Allah. Biar paru-parunya utuh kok digawe bolong-bolongi ngopo gitu. Nggih. Bukan pemabuk, perokok. Perokok. Kan paru-paru. Nek liver pemabuk. Perokok memang. Jadi perokok terus senenge pulang pagi dugem ngoten niku. Jadi suripe cah enom ngoten niku lah. Nah, nek enten masalah golek kula. Tapi nek waras lali kalih kula. Ya itulah manusia. Kemudian wal ghariqu syahid, dan orang-orang yang tenggelam itu mati syahid. Tenggelam niku maksudnya napa? Nggih, dia sudah berusaha kok kemudian mati, ya itu mati syahid. Contoh, di rumah lagi ngaji ngeten iki tiba-tiba ada tsunami mati syahid. Tapi nek lagi zina ning hotel kena tsunami ya mboten syahid nek niku. Gitu. Atau kemudian ada sebagian orang mumet mikir urip mencolot ten Bengawan, ben mati syahid tak mencolot. Nah niku mboten nggih. Jadi mati syahid yang tenggelam dengan benar. Misalkan ada juga mungkin nggih orang yang ini kan ten kolam renang. Sebelum nyemplung itu kan kita diminta untuk stretching, pemanasan toh. Ah niki mboten, rumangsa kolame kosong langsung blung, akhirnya kram. Delalah jero.
tenggelam meninggal ya. Insya Allah mati syahid kalau kayak gitu. Nggih. Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita saya katahi, Bu pilih mekaten rumiyin. Barangkali ada yang mau nanya. Kan sampai jam 11 toh? Nah, ada yang mau nanya enggak? Enggak ada. Alhamdulillah. Nggih monggo Bu. Mumpun cek dhewe Mas. Mati syahid ustad, yang satunya dermawan. Dermawan, wong sugih sing lomo, ditekoki kowe mbiyen uripmu piye? Saya sedekah sana sini, proposal saeneng-enenge cair gitu kan. Nah, kata Allah kadzabta, kamu dusta. Kamu cuman pengen disebut jawadun, orang yang dermawan. Nah, yaudah anak, kamu ke neraka. Nonton. Nah, yang ustad itu tadi double, ustad disebut alim dan qori. Jadi dilalah ustadnya pinter ngaji gitu kan. Nah, pinter bacaannya bagus, hurufnya bagus, mungkin nggak hafal Quran juga gitu. Nah, kamu pengen disebut alim karena ilmumu, dan kamu pengen disebut korek karena suaramu, double dia. Satu orang tapi dua. Ada lagi, Bu, yang mau nanya? Nggih, monggo, Bu. Nggih. Tadi ketika kita lihat dia jeleknya apa dulu? Nah, kalau jeleknya benar-benar nyata, kita tahu dia itu mendolimi orang, patok tanahnya orang disingkirkan dan seterusnya. Nah, kok mati ini hari Jumat? Nah, maka kita menghukumi yang terakhir. Kenapa? Nah, ini kenapa penting? Dalam Islam ada dua kalimat yang serupa tapi berbeda. Yaitu pertama, innamal a'malu binniyat. Amal itu dinilai dari niatnya. Oke. Jadi jenengan kok beramal niku niatnya suruh ngeluruske lillahi taala. Tapi Nabi juga pernah mengatakan wa innamal a'malu bi khawatimiha. Amal juga dilihat dari akhirnya. Nah, bisa jadi wallahu alam dia terkenal jelek, tapi dalam keheningan malam dia mengembalikan semua kedolimannya itu, dia minta ampun sama Robnya, akhirnya Allah memilih dia untuk mati di hari baik. Insya Allah niku nggih pertanda baik. Kita lihat belakangnya, ngoten nggih. Ada lagi, Bu, yang mau nanya? Enggak ada? Nggih, kalau enggak ada kita tutup dengan doa, semoga apa yang panjenengan ikhtiarkan di sini menjadi keberkahan buat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adhimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhussu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah ij'alna minas solihin, ij'alna minas solihin, ij'alna minas solihin, wa hab lana minas solihin, wa hab lana minas solihin, wa hab lana minas solihin, wajma'na fi zumratil muwahhidin, wa adkhilnal jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah, Allahumma rzuqna husnal khatimah, Allahumma rzuqna husnal khatimah ya khairar raziqin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tusina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye wa iyyakum. Tenen pencetannya nggih.